Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan mengejutkan ini membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Aku akan bacakan tentang general kamu saat ini ya, Leo. Nanti ada tentang percintaannya kamu dan tentang finansialnya kamu. Nah, di awal aku akan lihat generalnya kamu dulu. Baik, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ya di sini. Ini bacaan general kamu, aku akan baca. Wow, di sini mungkin ada sebuah peristiwa besar dan mengejutkan ya, yang akan membuat kamu makin bersinar. Kenapa? Ada acceptance. Ini adalah gambaran di mana saat ini kamu itu sudah menerima semua yang terjadi pada diri kamu. Entah itu kamu pernah dicaci maki, kamu dihina, kamu diintimidasi, ya mungkin kamu ya banyak hal, kamu ditipu. Tapi kamu selama ini memang pernah kamu merasa berontak dalam diri kamu gitu ya. Berontak seakan-akan, aku nggak terima. Aku itu udah baik. Aku itu kayak menjalankan pekerjaan itu udah di jalurnya. Kenapa sih aku seperti ini? Dibohongi, dikhianati, ditipu ya. Banyak hal yang mungkin sudah terjadi pada kamu. Ya, yang membuat hidup kamu itu mengalami kemunduran-kemunduran. Tetapi saat ini kamu sudah bisa menerima itu semua. Mungkin ya dengan menerima itu membuat jiwa kamu akhirnya mengalami satu perubahan. Hidup kamu mengalami satu perubahan. Ya, banyak hal nantinya akan terjadi. Kamu makin bersinar. Karena kamu seolah pikiran kamu itu udah kayak uh, ya positif gitu loh. Mindset kamu itu memang udah berubah. Nah, itulah yang membuat diri kamu itu makin bersinar, memancarkan aura-aura positif. Dan sehingga banyak orang-orang yang ya bahkan mendekat ke kamu, ya mungkin berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu. Nah, yang gilanya itu ya mereka yang tergila-gila gitu loh ya. Ada, kita akan coba lihat nantinya ya. Intinya namanya hidup ya, kita itu harus bisa legowo menerima walaupun terkadang sulit gitu. Karena kita merasa udah baik nih. Aku itu udah baik, udah banyak bantu orang, aku itu udah positif ya, mindset gitu ya. Kayak apa ya, kayak, kok kebaikan nggak berpihak kepada aku gitu loh. Kok kebahagiaan nggak berpihak kepada aku. Nah, terkadang itu yang membuat hati kamu menolak untuk melakukan hal-hal itu lagi. Tetapi jiwa kamu bisa kamu kendalikan. Itu hebatnya kamu bisa menerima pada akhirnya. Terkadang banyak ya hasutan-hasutan dari orang. Kok bisa kamu begitu? Kok bisa kamu begini gitu. Harusnya begini loh, kan banyak tuh kompor-kompor ya yang akan mengompori kita itu banyak sebenarnya, tapi hebatnya kamu itu menetapkan ya apa ya pendirian kamu itu tetap gitu loh. Kamu nggak mudah terhasut oleh siapapun ya. Nah, itulah saat kamu sudah menerima semuanya, kamu makin bersinar, makin bersinar. Oke. Di sini ada past life. Nah, itu. Aku juga melihat ya, di mana kamu mengalami dulunya ya kekecewaan yang cukup luar biasa. Entah itu dalam percintaan, karena ini general ya. Entah itu mungkin dalam hal pekerjaan, kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, ditinggalkan pasangan ya. Pasangan kamu mungkin yang suka on off, pasangan kamu yang mungkin kayak ya seenak dia aja melakukan apapun gitu loh. Apalagi mungkin dia beranggapan
orang-orang ini ya dengan kamu beranggapan kamu itu inilah, kamu itulah gitu ya. Mungkin kamu merasa kamu itu orang yang tidak baik ya. Ya sementara mungkin dia aja yang ngerasain gitu loh. Karena pada dasarnya kebanyakan kamu ya Leo ya, itu ya pesona kamu itu kan luar biasa. Dan hebatnya kamu itu adalah orang-orang yang mungkin banyak disukai orang gitu loh, banyak disukai lawan jenis. Nah, mungkin banyak juga orang-orang yang iri gitu yang tidak bisa seperti kamu. Nah, dan akhirnya ya kamu memilih untuk membatasi diri, mengakhiri semua hubungan-hubungan yang toksik ya. Nah, dan kamu bisa menerima semua apa yang terjadi. Oke. Ini juga ada the richness within. Kamu akan melihat banyak hal-hal yang membuat kamu akhirnya berempati. Ya. Oh, sorry. Nah, ini ada sebuah hal yang membuat kamu merasa ada peristiwa besar gitu loh. Peristiwa besar itu ternyata banyak orang-orang yang ternyata membutuhkan kamu pada akhirnya. Karena kamu bersinar, apalagi kamu seorang healer gitu loh. Healer itu penyembuh sejati. Diri kamu aja bisa kamu sembuhkan, orang lain juga bisa kamu sembuhkan gitu loh. Banyak orang-orang mungkin pengen tahu nih, apa sih yang kamu lakukan untuk bisa membuat diri kamu itu sembuh, diri kamu itu bisa move on mungkin dari masa lalu, melupakan hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan begitu ya. Ya. Nah, dan kamu akan benar-benar memiliki kebahagiaan di usia kamu sekarang. Ada masanya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ada masanya juga kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan ya. Kamu harus tahu itu ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Apakah yang terbaca? Ya. Ini ada hashtag karma. You will reap what you have sown ya. Jadi mungkin di sini ada sebuah karma ya yang akan kamu jalani ataupun seseorang di sini. Jika ada orang yang kamu fokuskan ya. Arti kata di sini ya, you will reap, kamu akan mendapatkan apa yang kamu tabur gitu loh. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jadi ya mungkin saat ini kamu lagi menjalankan sebuah karma. Karma apakah itu? Sebuah karma baik. Karena apa? Karena kamu pernah merasakan kehidupan yang begitu stuck. Ya, kehidupan yang mungkin di titik terendah gitu. Tapi kamu tidak pernah menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu mungkin dalam masalah, dalam berbagai macam problem gitu. Enggak. Kamu memperlihatkan kalau kamu itu kuat dan bisa menerima. Nah, itu yang kamu dapatkan adalah sebuah karma baik. Ya, kamu akan mendapatkan karma baik. Karma baiknya itu ya, kamu mungkin saja ya, di mana tadi aku mengatakan kamu ditinggalkan. Bahkan di sini karma itu akan menunjukkan kalau kamu akan menemukan yang terbaik. Nah, nanti kita akan lihat dari percintaannya kamu. Begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan. Di mana kamu yang mungkin udah dipengaruhi oleh orang-orang toksik, kamu merasa mungkin diintimidasi di dalam suatu pekerjaan, mungkin kamu lebih meninggalkan. Di situ kamu nanti akan mendapatkan sebuah pengganti pekerjaan yang mungkin lebih baik dari saat ini. Ya, jadi itu. Jadi ada karma, ada hukum tabur tuai yang akan segera kamu jalankan saat ini. Ya, semoga aja. Oke? Di sini juga ada default. Deep friendship with someone of the same sex. Ya. Kamu seperti merasakan ya ada hal-hal yang membuat kamu ini kan mengatakan seorang teman ya. Arti kata teman ini adalah teman yang benar-benar baik menurut kamu. Tetapi seseorang ini dia apa ya, punya jenis kelamin yang sama dengan kamu gitu loh. Ya. Arti kata ada teman yang mungkin bukan lawan jenis, itu akan menunjukkan empatinya, menunjukkan simpatinya, atau menunjukkan rasa sayangnya ke kamu, ya mungkin dalam konteks yang positif ya, bukan cinta sesama jenis bukan ya, mohon maaf ya. Tapi aku melihat di sini ya di mana mungkin ini mungkin sebuah bantuan dari seseorang, ternyata kamu itu punya teman yang begitu akan membantu kamu keluar dari keterpurukan gitu loh. Ya, ya mungkin saja saat kamu meninggalkan teman-teman yang toksik, orang-orang yang toksik, kamu akan menemukan seseorang yang terbaik gitu loh.
ya. Orang yang mungkin akan bisa memahami kamu, mengerti kamu, dan sebagainya. Ini juga ada mice, discord among friends or family. Nah, ini juga menggambarkan ada teman-teman itu yang suka moroti, ya. Ada teman-teman kamu yang intinya itu kayak dia itu hanya mencari keuntungan dari kamu. Karena di sini terlihat ya, mungkin saja beberapa dari kamu, entah itu saat ini atau sebelumnya ataupun dalam waktu dekat, ini akan ada pertikaian antara kamu dengan teman atau mungkin dengan keluarga. Ternyata ada seseorang itu ya, mungkin atau beberapa orang yang mungkin memeroti kamu, yang aku katakan tadi, yang memanfaatkan kamu dan sebagainya. Nah, disitulah mungkin ini peristiwa yang pernah terjadi sehingga kamu bisa menerima itu. Nah, kalaupun ini nantinya terjadi, kamu akan menerima keadaan itu, tapi dengan cara kamu sendiri. Mungkin kamu lebih waspada aja, mungkin lebih menangani ataupun menyelesaikan masalah itu dengan bijak begitu. Ya, kalau itu keluarga, mungkin kamu lebih membuat keluarga itu tetap harmonis, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Ya mungkin kamu memberikan punishment buat dia atau memberikan sebuah apa gitu ya kepada keluarga yang sudah menipu kamu, yang melakukan hal yang tidak baik ke kamu ya. Atau mungkin itu teman. Oke. Nah, di sini juga ada arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Nah, aku melihat pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah jalan yang benar, sebuah jalan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Karena aku merasakan ya kalau kamu itu, akan selalu menemukan sebuah masalah, tapi ini mungkin dengan kebaikan kamu, dengan kekuatan kamu juga, sehingga, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang membuat kamu itu makin kuat gitu loh, ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca dari kartu, tarot ya. Wow, aku melihat ya. Tapi nanti sebentar lagi, setelah ini aku akan membacakan tentang percintaannya kamu. Ini baru general. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Two of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Nah, di sini aku melihat ada Page of Swords. Nah, jadi ada pemikiran kamu itu akan mulai berubah ya, yang tadi aku katakan ya. Mungkin saat ini aku udah bisa menerima, tapi kenapa sih ada masalah lagi yang akan datang gitu loh. Kenapa sih aku itu mendapatkan masalah yang beruntun. Nah, tetapi sebenarnya kamu sudah berpikir, sudah memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Dan itu membuat kamu itu memiliki sebuah inner strength. Nah, bahkan nantinya kamu akan merasa bersyukur dengan masalah-masalah yang kamu hadapi ini. Oke? Kamu intinya kamu bisa menerima. Ya, ini ada Five of Swords. Kamu benar-benar merasa kayak ya ingin menyerah pernah. Tapi menyerahnya kamu tetap berusaha, mungkin berdoa ya, dengan surrender, dengan berharap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan mungkin akan memberikan sebuah kebaikan kepada kamu. Salah satunya adalah kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin seseorang ini akan menjadi pasangan kamu nantinya. Atau seseorang ini akan menjadi seseorang yang bisa membuat kamu itu merubah hidup kamu. Ya, mungkinkah dia membantu kamu dalam hal finansial, ataukah dia akan menjadi pendamping hidup kamu ya, menjadi seseorang pengganti dari masa lalu yang sudah menyakiti kamu ya. Ini ada Nine of Cups. Nah, kepercayaan diri kamu akan muncul. Kamu akan mulai merasa percaya diri gitu loh. Bahwasanya apa yang kamu lakukan, kamu yakin itu akan membawa perubahan pada hidup kamu. Oke, inilah dia. Kita akan coba lihat dengan percintaannya kamu di sini. Seperti apakah itu? Apakah benar kamu akan bertemu dengan seseorang? Apakah pertemuan itu akan membuahkan sebuah hasil? Kita akan coba lihat. Oke. Apakah yang terbaca dengan percintaannya kamu? Wow, ternyata kamu akan menikah. Karena kamu itu adalah orang yang mandiri. Kamu adalah orang yang benar-benar, aku itu tidak membutuhkan orang gitu loh. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa karena aku udah menjadi orang yang kuat. Karena aku sudah terbiasa menjadi orang yang benar-benar memperjuangkan hidup aku sendiri gitu. Nah, dan pada akhirnya ya mungkin kamu juga merasakan ya
yang membantu aku itu memang ada teman-teman gitu, ada orang-orang yang membantu aku itu ya tetap aku meyakinkan diri aku kepada Tuhan gitu loh. Tuhan sebenarnya yang membantu aku dengan mengirimkan orang-orang baik. Nah, ternyata orang-orang baik itu ya salah satunya yang menjadi teman kamu. Awalnya mungkin berteman ya, masih ada pertemuan di sini. Pertemuan ini awalnya ya dia membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, masalah keuangan, masalah finansial, ataupun membantu kamu untuk move on dan ternyata ya kamu akhirnya bicara dari hati ke hati. Hati kamu mengatakan, "Aku kok bisa nyaman ya sama dia?" Atau dia, "Aku kok nyaman ya sama kamu? Aku merasakan ada hal yang beda terhadap kamu. Ada feel connection antara kita berdua," gitu loh. Nah, pada akhirnya mungkin kamu akan berkomitmen. Ini ada codependency, addiction, ada seseorang yang mungkin punya kemelekatan yang sangat kuat kepada kamu. Dan pada akhirnya kamu akan menikah bersama dia. Seseorang ini mungkin yang bisa memahami diri kamu. Seseorang akan mengerti siapa kamu, ya. Bahkan dia sudah mengetahui kekurangan yang kamu miliki sehingga ya dia bisa menerima kamu dengan tulus, menerima kamu apa adanya. Oke? Ini tentang seseorang itu. Dan pada akhirnya ya pertemuan itu akan membuahkan sebuah komitmen. Komitmen inilah yang menjadikan hidup kamu itu saat ini akan mulai berubah. Kamu akan merasa bahagia, punya teman, ya, punya pasangan, dan yang lain sebagainya. Kita akan coba lihat. Uh, apakah ya yang ingin dia katakan kepada kamu? Isi hati terdalamnya dia. Seperti apakah itu isi hati terdalamnya dia? Oke, kita akan coba lihat. Ya. I can't wait to see you again. Aku tidak bisa menunggu untuk bertemu kamu lagi gitu loh. Udah nggak sabar lagi, makanya di sini bertemu. Bertemu adalah untuk membicarakan komitmen. Karena mungkin selama ini dia sudah membantu kamu, dia sudah masuk ke dalam hidup kamu ya, dalam hal apapun ya. Nah, di situ akhirnya dia memutuskan untuk menjadikan kamu adalah pasangannya dia. Jadi dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Dia akan segera datang ke kamu ya untuk berkomitmen melamar kamu atau berharap kamu melamar dia ya. Semoga aja itu akan terjadi. Oke? You are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. Kamu adalah apa ya? Seperti kamu begitu sangat cantik gitu loh. Ya. Gini, apa ya? Dia itu mengatakan kamu itu begitu cantik atau begitu ganteng dan aku begitu membeku saat berada di samping kamu. Dan itu membuat aku merasa kayak ya mungkin dia merasa kayak malu sendiri gitu ya. Ini, jadi seseorang ini ya mungkin apakah dia merasa aku aja nih yang cinta sama kamu, kamu enggak ya, mungkin itu ya. Tetapi pada akhirnya ternyata kamu juga mencintai dia karena di sini ada heart to heart conversation, ada percakapan yang intens, bicara dari hati ke hati ya, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah komitmen. You are like an angel that's come into my life to heal and nurture me. Jadi ada dia ini mengatakan ya, kamu itu seperti malaikat bagi aku, ya. Dan yang datang ke dalam hidup aku untuk menyembuhkan dan menjaga aku. Itu yang dia katakan. Jadi dia merasa bersyukur bisa ketemu kamu. Mungkin sajakah dia ini adalah orang yang pernah terluka juga di masa lalunya, sama halnya seperti kamu ya. Terkadang kita kan kalau udah jodoh itu ya pasti mirror gitu loh. Oke, ini ada signs I meet you, I have more energy to pass toward my goal. Sejak aku ketemu kamu, aku memiliki banyak energi dan ya memiliki banyak energi untuk mewujudkan semua tujuan aku gitu loh. Jadi selain kamu itu menjadi support bagi dia, menjadi kekuatan bagi dia, ya kamu itu adalah orang yang paling dia sayang. Karena membawa keberuntungan bagi dia. Ya itu yang dipikirkan di sini. Ya, ini yang ingin dia katakan. Inilah isi hatinya dia. Kita akan coba lihat dari segi finansialnya kamu ya. Seperti apakah itu finansialnya kamu? Oke. Seperti apakah finansialnya kamu atau karirnya kamu dan keuangannya kamu di sini? Ada cornucopia ya. Cornucopia ini adalah bermekaran ya, kamu akan berkelimpahan ya. Intinya akan ada hal-hal yang tidak terduga. Rezeki akan berdatangan kepada kamu semoga ya. Walaupun kamu pernah jatuh bangun, walaupun kamu pernah mengalami kemunduran-kemunduran ya, tapi setidaknya kamu akan bisa menyembuhkan ya, ada pasien. Kamu akan bisa menyembuhkan,
membuat keadaan kamu membaik kembali, menstabilkan semuanya, itu kamu. Walaupun di sini kamu pernah merasakan sakit dalam hal percintaan, di mana mungkin kamu pernah mengalami satu kekecewaan yang cukup luar biasa, tetapi itu tidak apa ya, mempengaruhi kinerja ataupun finansialnya kamu. Karena kamu cepat untuk bisa menyembuhkan diri. Yang aku katakan tadi, di mana di sini kamu bisa menerima semua keadaan itu. Oke? Nah, itulah kamu. Jadi, nah kamu benar-benar walking away. Kamu selalu berjalan. Berjalan tanpa ya berhenti walaupun ada badai, kamu terus berjalan ya. Dengan begitu akhirnya kamu mampu untuk mengatasi semua hambatan dan rintangan. Jadi, keberuntungan akan berpihak kepada kamu. Kamu akan bisa menstabilkan finansialnya kamu, ya mungkin bagi kamu yang saat ini lagi membangun bisnis, ya pasti ada jatuh bangun, pasti ada kerugian yang kamu alami, tapi yakinlah suatu saat nanti saat kamu terus berjalan, terus melewati itu semua, ya kamu akan memiliki apa yang kamu impikan di sini. Man holding a coin, oke? Kamu akan, benar-benar memiliki apa yang menjadi tujuan hidup kamu selama ini. Semoga aja ya. Oke. Nah, itu tentang keuangan kamu, finansialnya kamu. Arti kata seperti ya ada hal-hal yang tidak terduga, banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan nantinya. Dan itu akan bisa membawa suatu perubahan pada kehidupan kamu selanjutnya ya. Oke, buat teman-temanku, semoga bermanfaat apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, Leo. Dadah.